Ya, Anggi dan pemirsa, setiap momen haji itu selalu ada cerita-cerita yang menarik. Kalau dulu kita selalu ingat ya ada sinetron tukang bubur naik haji. Iya, Ya. tukang bubur Kalau naik yang haji. satu ini ada tukang kusir, atau tukang dokar, delman di Banjarnegara, Jawa Tengah yang berhasil naik haji di tahun ini. Ya, ini katanya karena keuletan yang bekerja nih, dan juga dia rajin menabung pemirsa sehingga bisa membawanya berangkat ke tanah suci bersama istri tercinta. Inilah aktivitas sehari-hari Kusnarto, warga Kelurahan Sokanan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sudah sejak tahun 1983, Kusnarto menjadi kusir dokar. Setiap hari, pria berusia 62 tahun ini berangkat untuk menarik dokar atau delman mengantar sejumlah penumpang. Penghasilan harian dari menarik dokar berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan tak menghalangi niat Kusnarto dan istri untuk bermimpi menjalani ibadah haji. Kini ketekunan menabung selama belasan tahun pun berbuah manis. Keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini menjadi hadiah tak terkira bagi Kusnarto dan Salbia. 2010 itu memang nabungnya memang dari hasil kusir ya? Itu total hasil per dokar. Dari dokar. Iya. Biasanya mangkal di mana Pak? Kalau Di pasar. Di pasar. Berangkatnya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Ya kadang-kadang ya jam 7, kadang-kadang jam 1. Itu hariannya biasanya dapat berapa Pak itu kalau hasil? Hariannya itu ya Rata-rata? Cuman 30.000. Dulu 30.000. Alhamdulillah bisa sampai untuk menabung ini ya. Betul Pak Kusnarto gitu. Dan Ibu Sulbiah ini betul tahun ini bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau berdua tergabung di kloter 77. Yang kloter itu penuh dari Kabupaten Banjarnegara. Pasangan Kusnarto dan Sulbia rencananya akan berangkat pada tanggal 15 Juni mendatang. Niat usaha tulus diiringi kerja keras dan doa ternyata mampu mewujudkan mimpi kusir dokar menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang calon jamaah haji embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan gagal berangkat haji tahun ini. Ya, pasalnya setelah diperiksa ternyata ia sedang mengandung 5 minggu. Bak mendapatkan rezeki nomplok. Saat bergabung bersama jemaah lainnya, rombongan kloter 11 embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Niswati binti Lindo Onro, warga asal Bone ini mendapatkan kabar bahagia lainnya. Ternyata ibu berusia 42 tahun ini tengah mengandung. Niswati telah menunggu selama 10 tahun untuk berangkat haji. Walaupun batal berangkat ke rumah Allah tahun ini, dirinya berbahagia karena 2 dekade akhirnya dirinya dikaruniai anak oleh Allah. Selama menikah memang tidak pernah mengalami hamil atau bagaimana? Tidak pernah, barusan ini ya. Saya dengar keterangannya kemarin, tadi pagi bahwa ternyata usia kandungannya baru 5 minggu ya. Alhamdulillah. Namun atas kabar bahagia ini pihak panitia membatalkan keberangkatan Niswati demi kesehatan dan keselamatan janin dan ibu. Dinyatakan positif hamil. Oh, positif hamil. Jadi usia kehamilan menurut keterangan kita sudah mencapai 5 minggu. Sehingga oleh tim kesehatan mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan sebaiknya mungkin tidak diberangkatkan, apalagi yang bersangkutan ini mengandung anak yang pertama. Jadi resikonya saat ini ketika dipaksakan untuk berangkat. Jemaah calon haji di kloter 11 ini berjumlah 393, tetapi karena 1 diantaranya batal akibat positif hamil sehingga jumlah total seluruhnya menjadi 392 calon jemaah haji. Setelah menerima paspor haji, para jamaah calon haji ini meninggalkan asrama haji Sudiang menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan menggunakan pakaian adat Kesultanan Delhi, Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara. Upacara juga diikuti oleh Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Kepala BPIP, dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini mengambil tema gotong royong, membangun peradaban, dan pertumbuhan global. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang berhasil menjaga kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dengan pondasinya yang berasal dari ideologi Pancasila. Yang Maha Esa. Dan dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, pemirsa, 4 keturunan perumus Pancasila dan perancang lambang negara Garuda Pancasila pun berkolaborasi. Ya, keempat, Cicit Soekarno, Muhammad Yamin, dan Purba Caraka maksud kami, tampil dengan busana etnik khas Nusantara. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, 4 keturunan tokoh perancang Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila tampil bersama dengan gaya etnik futuristik. Ya, kedua Cicit Soekarno, Muhammad Jihad Rahtono Soekarno atau biasa dikenal dengan JJ Soekarno dan Chandria Sari Soekarno Putri Cameron tampil menggunakan busana futuristik yang berfondasi budaya Bali. Sementara Raden Ajeng Rania Maheswari Yamin yang merupakan cicit Muhammad Yamin menggunakan kebaya futuristik yang berfondasi budaya Pura Mangkunagaran. Ranindira Nayaka Anila Suta yang merupakan cucu buyut Purba Caraka menggunakan busana futuristik yang berfondasi budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keempat busana ini dirancang khusus House of Radinindra milik Radinindra Nayaka. Mendapatkan ide untuk mengundang 4 keturunan tokoh dari perancang Garuda Pancasila karena saya membutuhkan sesuatu yang menjadikan jembatan ya antara masa lalu dan masa depan. Jadi dari House of Radinindra sendiri kita punya moto yaitu masa lalu untuk masa depan, yaitu kita ingin membuat masa depan yang berfondasi dari masa lalu. Bersama Supomo, Soekarno dan Muhammad Yamin merumuskan dasar negara Pancasila. Sementara Purba Caraka merupakan salah satu tokoh yang ikut merancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik bagaimana cicit dari pencipta lambang negara ini mencoba untuk menjaga gitu ya Pancasila dalam kemajuan zaman saat ini. Dan ini semoga saja bukan cicitnya yang menjaga semangat Pancasila, tapi kita juga menjadikan Pancasila menjadi kepribadian kita. Betul sekali. Dan selamat Hari Pancasila para pemirsa, selamat Hari Pancasila Mas Gede. Selamat Hari Pancasila buat selamat kita. Hari Pancasila. Dan pemirsa, usai sudah ini siang hari ini, saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Saya Anggi Pasaribu. Dan saya Gede Satria pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.